Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabe salamat linguk tanah kaisan dalam sujud sakarendem malempang adil kata linu bacura menikah saluga basengat kajibata. Arus, arus, arus. Perkenalkan saya Margareta Yenita, mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 pada LPTK Universitas PGRI Semarang, mata pelajaran Biologi SMA yang akan melaksanakan PPL Sit-in yang pertama. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sekali lagi selamat pagi. Hari ini kita mulai pembelajaran kita ya. Yang pertama, sebelum kita memasuki materi kita, saya absen dulu hari ini. Siapa kira-kira yang tidak hadir? Ini tanggal berapa? Atet Nengko. Oke. Selamat pagi. Terima kasih. Aman Rafiq. Oke. Namia Putri. Terima kasih buat hari ini sudah antusias datang ke sekolah untuk sama-sama belajar. Nah, kita akan memasuki materi kita, yaitu melanjutkan materi kita virus yang kemarin. Ya, bisa kalian buka bukunya. Kemarin itu kita sudah belajar tentang penemu virus, ya kan? Kemudian ciri-ciri virus, bentuk virus, ya betul. Nah, dari Albert Mayer, Dimitri, kemudian bentuk virus bulat, kemudian ada apa lagi? Batang, bentuk T, polihedral, kemudian manfaatnya, kemudian kegunaan virus itu tadi. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang reproduksinya si virus itu sendiri, ya kan? Kita pernah tahu dan mengalami tahun 2019 akhir, ya, bagaimana terjadi keadaan yang sangat genting, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, ya kan? Kita diperhadapkan yang namanya dengan penyakit virus yang mematikan atau yang disebut juga dengan coronavirus. Ya, yang survive bisa bertahan, puji Tuhan, alhamdulillah sampai hari ini. Walaupun terinfeksi, tapi masih survive sampai hari ini. Karena begitu besar, begitu lebar, begitu banyaknya penyebaran virus itu tadi, kita mestinya tidak tahu apa yang terjadi di dalam diri kita, di dalam tubuh kita ini. Kenapa kok bisa terinfeksi? Kenapa kok bisa menjangkiti kita? Tapi virus itu berkembang biak, ya sangat signifikan, betul kan? Nah, kembang biakannya terjadi melalui proses reproduksi, apa? Replikasi. Supaya kalian lebih jelas, saya akan tayangin video ya untuk memulai pembelajaran kita. Oke, kita akan nonton sama-sama. Jadi saya harapkan nanti setelah menonton video ini kalian bisa minimal ya menjelaskan reproduksi virus itu di
dalam kehidupan atau diri kalian masing-masing. Ya, bisa ya? Kita akan nonton bersama-sama. Bahas bab virus, yaitu materi tentang reproduksi virus, daur lisis dan daur lisogenik. Oke, simak baik-baik ya. Reproduksi pada virus, yaitu virus berkembang biak dengan cara
diwakilkan oleh ketua kelompoknya atau wakilnya supaya kita tempel di papan tulis. Ini 4, kelompok 5. Nah, siap? Kita mulai presentasi kita dari kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Ayo. Kasih semangat dulu buat kelompok 4 yang akan maju. Oke, selamat pagi semuanya. Mohon perhatiannya. Pertama, kami dari kelompok 4. Saya Jokowi dari Jokowi. Jawabannya, siklus litik adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang menyebabkan kematian sel. Istilah litik mengacu pada desain sel inang akibat infeksi bakteri atau virus. Virus yang hanya bisa bereplikasi melalui proses litik disebut dengan virus anulan. Nah, tadi kan kalian udah tahu yang menginfeksi paling besar itu berarti di litik apa lisogen? Litik. Berarti kalau untuk lansia, karena dia rentang waktu usianya juga semakin bertambah, otomatis yang paling banyak diserang adalah ya lansia, apalagi dia pembawa istilahnya komplikasi dengan penyakit-penyakit ya yang lain, udah asma, apalagi kolesterol, apalagi darah tinggi. Jadi 1. Kelompok 3. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil dari diskusi kami kemarin. Untuk tahap awal dari daur lisogenik dan litik, kita punya 2 tahap yang sama, yaitu ada tahap absorpsi dan tahap penetrasi. Jadi tahap absorpsi itu berarti ekor virusnya melekat pada sel inang, jadi itu tahap awalnya. Lalu untuk tahap penetrasi berarti virus akan menginjeksikan materi genetiknya atau DNA-nya ke dalam sel inang. Bahwa kedua gambar siklus litik dan lisogenik tersebut adalah Untuk siklus litik ada 6 tahapan. ada, kalau siklus litik tadi ada 6 tahapan. Apa saja? Tadi ada absorpsi, Absorpsi, penetrasi, replikasi, penetrasi, penetrasi, ada replitase, eklipase, ada pembentukan, terakhir. perakitan dan lisis. Nah, perakitan dan lisis berarti dia memecah, baru dia menyebar, menginfeksi orang yang akan dia temuin atau inangnya nyaman di dalam tubuhnya. Ada yang ditanyakan lagi? Teman-temannya atau kelompoknya? Sudah puas dengan jawabannya? Ya, kita awalin lagi. Mungkin masih ada yang kebingungan. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada lagi ya? Pertanyaan ini silakan ditanya. Ya. Bagaimana, Max? Saya senyum-senyum. Oke, sudah, silakan ditutup. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang sopan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok 2. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, di sini kami ingin menyampaikan isi jawaban kami dari nomor 2 yang A dan B. Perlu diketahui bahwa siklus lisogenik adalah salah satu siklus replikasi virus. Dalam siklus lisogenik, virus memasukkan materi genetiknya ke dalam sel tanpa segera menghasilkan virus baru. Pertanyaannya adalah, coba Anda analisa dan jelaskan ilustrasi peristiwa di atas dikaitkan dengan siklus lisogenik replikasi virus dan apakah orang tersebut perlu diberi vaksin. Jelaskan analisa Anda berdasarkan perspektif ilmiah. Virus corona SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 mengikuti siklus litik di mana virus secara aktif mereplikasi dirinya dalam sel manusia
dan menyebabkan gejala penyakit. Namun ada beberapa hal yang dapat dijelaskan. Yang pertama, orang yang terinfeksi tanpa gejala asimptomatik atau dengan gejala ringan dapat menjadi pembawa virus dan tetap menularkan virus kepada orang lain. Tetap mendapatkan vaksin COVID-19 sesuai dengan pedoman kesehatan masyarakat. Saya tekankan di jawaban nomor B, ya. Jadi orang yang terdampak COVID-19 itu ada dua, berarti ada yang OTG dan yang terdeteksi atau terinfeksi terlihat lah. Yang OTG bagaimana? Kalau ada jawabannya, bisa divaksin tidak? Bisa. Untuk apa? Mencegah supaya si lisis tidak masuk ke dalam tubuhnya. Nah, jadi itu penanggulangannya. Setelah itu, kalau yang sudah terinfeksi, dia berapa bulan dulu pemulihannya supaya dia bisa divaksin? Kurang lebih 6 bulan. Begitu ya. Oke, sampai di situ ngerti? Paham? Sudah? Ya. Silakan. Gitu. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Oke, kasih aplaus. Terima kasih ya, kelompok 2 ya. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD kemarin. Kami dari kelompok 1. Berdasarkan gambar tersebut, kita mengetahui bahwa terdapat 5 tahap pada daur litik. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap absorpsi. Pada tahap ini, ekor virus akan menempel pada sel dinding inang yang bisa kita sebut host. Yang kedua adalah tahap penetrasi, di mana virus menginjeksikan materi genetik DNA atau RNA ke dalam sel inang. Baik, saya akan membacakan soal B. Berdasarkan gambar tersebut, coba Anda analisa pada saat kapan dalam siklus litik replikasi virus tersebut di atas. Inang yang terserang oleh virus corona akan mulai mengalami gejala yang kurang sehat seperti flu, demam, nyeri, dan batuk-batuk. Jelaskan analisa Anda secara perspektif ilmiah. Baik, saya akan menjawab jawaban bagian B. Dalam perspektif ilmiah, gejala-gejala seperti flu, demam, nyeri, dan batuk-batuk muncul ketika virus yang menyebabkan penyakit telah menyebar ke sel-sel saluran pernapasan. Selanjutnya ialah kapan terjadi gejala-gejala pada siklus litik itu tersendiri. Seperti yang diterangkan oleh teman saya Deon Timothy Sandi, virus tersebut masuk melalui tenggorokan dan juga hidung dan juga bronkus. Nah, setelah virus-virus tersebut masuk ke dalam pernafasan atas, disitulah virus-virus mulai menyebarkan dirinya dan mengambil alih fungsi-fungsi sel yang ada dalam pernafasan atas, dan setelah itu memperbanyak virus-virus tersebut mereplikasi diri mereka di dalam sel-sel inang tersebut, dan setelah itulah terjadi gejala-gejala tersebut seperti flu, demam, nyeri, dan juga batuk-batuk karena mereka telah mengambil fungsi-fungsi sel inang yang ada dalam pernafasan atas tersebut. Akan memberi penguatan di soal nomor 2 tadi benar yang dikatakan oleh teman kamu, ya, bahwa penyebarannya itu melalui pernapasan atas. Nah, berarti kalau dari gambar ini dia tahapannya yang di mana? Tahapan 3. Ya. Dia berganti dari lisogenik ke disease. Nah, sebaliknya juga kalau orang OTG berarti dari apa tadi? Lisogenik ke disease, ya. Beralih dia, ya. Nah, sampai di situ sudah mengerti? Kami dari kelompok 5. Jelaskan mengapa virus melakukan reproduksi secara lisogenik. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andra. Virus melakukan reproduksi secara lisogenik karena inang atau hostnya memiliki daya pertahanan yang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Nah, lanjut ke yang B.
pertanyaannya akan dibacakan oleh saya sendiri dan jawabannya oleh Jaquelo. Baik, pertanyaannya yaitu virus corona terkenal dapat menular dengan sangat cepat. Coba Anda analisa apakah ada kaitan antara kemampuan penularan virus corona yang cepat dengan replikasi virus corona tersebut? Jelaskan analisa Anda. Baik, berikut adalah jawabannya. Kemampuan penularan yang cepat pada virus corona memiliki hubungan langsung dengan replikasi virus dalam tubuh manusia. Semakin cepat virus mereplikasi dirinya, semakin mudah dan cepat penyebarannya pada manusia. Baik, lanjut ke yang C. Pertanyaannya akan dibacakan oleh teman saya Cinsi dan jawabannya oleh Akdan lagi. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaannya. Upaya apa saja yang dapat Anda lakukan untuk menekan penularan virus corona di tengah-tengah masyarakat yang tingkat wawasan dan pengetahuannya masih rendah terkait bahaya dan penyebaran virus corona? Jelaskan. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cinsi. Upaya yang dapat dilakukan adalah yang pertama melakukan vaksinasi, kedua menjaga kebersihan, ketiga mengurangi kontak fisik dengan orang lain, keempat menggunakan masker, kelima menjaga kesehatan, contohnya seperti memakan makanan yang sehat dan rajin berolahraga. Jelas dari jawaban kelompok 5? Jelas. Kasih aplaus dulu dong. Mengapa virus melakukan reproduksi secara lisoganik tadi untuk menekan apa? Ahmad, Rafif. Jawaban kamu tadi. Yang A. Oh, yang A. Karena inang atau hostnya memiliki daya pertahanan yang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Jadi dia punya inang yang daya pertahanannya lebih kuat. Tubuh kita ini, ya, supaya tidak terdeteksi atau tidak terkena oleh COVID-19, berarti kita harus menjaga antibodi kita. Berolahraga, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, itu salah satunya. Terus virus corona terkena dapat menular dengan sangat cepat. Coba kamu analisis, kaitkan antara kemampuan penularan virus corona yang cepat dengan replikasi virus corona tersebut. Upayanya yang kita lakukan untuk menekan penularan coronavirus, salah satunya Melakukan vaksinasi. Vaksinasi itu umur berapa? Anak bayi boleh nggak? Ya. Nah, habis itu yang kedua Menjaga kebersihan. bisa menggunakan masker, jaga kebersihan, kemudian pola hidup sehat, ya. Terus menyebarkan informasi ke media sosial, ke halayak luas tentang penyebaran dan upaya penanganannya, ya. Oke, kita kasih aplaus buat kelompok. Silakan ditutup. Saya tarik kesimpulan berdasarkan materi kita yang sudah kita sampaikan, yaitu replikasi dan reproduksi virus. Boleh bantu saya copot dulu? Boleh? Ya. Nah, jadi siklus reproduksi atau replikasi virus itu terdiri dari 2 tahapan, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Ya. Nah, kemudian saya tekankan di slide nih perbedaan antara siklus litik dengan siklus lisogenik. Ya. Nah, tuh. Siklus litik, sel inangnya pecah dilakukan saat ketahanan sel inang lemah. Kalau lisogenik tidak pecah, ya. Materi genetiknya diwariskan ke sel anakan sel inang dilakukan saat ketahanan sel inangnya tinggi. Itu siklus lisogenik. Nah, catatan kalau siklus lisogenik ya dapat berlanjut ke siklus litik apabila ferulasi atau ketahanan imun kita itu sel inangnya dalam keadaan lemah. Nah, disinilah perlunya menjaga imunitas tubuh dan sel kita agar tidak
terserang oleh penyakit yang disebabkan oleh virus. Dengan kita belajar materi ini, virus, saya harapkan dari hari ini kalian dapat menyebarkan informasi terkait kepada halayak luas ya. Bagaimana kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita, minimal kita pribadi ya. Kalau udah kena flu pakai masker lah, istirahat yang cukup. Karena apa? Penyebaran virus itu cepat. Jadi kita bisa menekan, minimal menekan supaya dia tidak memberikan infeksi atau menyebarkan kepada orang lain. Nah, materi kita sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak buat kerjasama kalian semua. Kita bertemu lagi nih minggu depan dengan materi yang berbeda. Saya harapkan kalian tetap antusias dalam belajar ya, tidak putus-putusnya, tetap semangat. Dari pertemuan kita ini kita bisa tahu, kita bisa menjaga sistem imun kita, kebersihan kita, kesehatan kita, dan materi ini juga memberikan informasi sedikit lebih maju untuk perkembangan pendidikan kalian juga ya. Terima kasih buat waktunya, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, saya minta berkat berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita ya. Silakan berkat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Oke, terima kasih berkat. Oke anak-anak, terima kasih buat waktunya ya. Silakan. Beri salam. Selamat pagi, terima kasih. Silakan melanjutkan pembelajaran selanjutnya.